bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan. Artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang. Benarkah Jokowi akan hadir di persidangan untuk tunjukkan ijazah? Kalau diminta oleh Yang Mulia Hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA, sampai S1. Dan beliau tegaskan bahwa nanti saya akan hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Jadi itu hal-hal yang mungkin kalau selama ini masih dipertanyakan oleh berbagai pihak mengenai Pak Jokowi nggak akan hadir, ijazahnya tidak akan tunjukkan. Itu tidak benar, dan kami tegaskan Pak Jokowi akan hadir nanti di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Kemarin kami juga baru bertemu langsung dengan Pak Jokowi juga, dan beliau menyatakan siap untuk hadir, tentunya untuk merupakan penghormatan beliau dapat menunjukkan ijazahnya di forum yang sangat terhormat ini dan forum yang valid. Karena selama ini Pak Jokowi diminta diserang berbagai narasi-narasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menurut kami untuk menunjukkan di forum-forum yang menurut kami juga tidak benar. Dan sekarang kami mendapatkan kesempatan untuk menghadirkan ijazahnya di forum yang terhormat ini, dan Pak Jokowi sangat menghormati itu dan sangat menunggu waktu itu. Ketika nanti hakim meminta untuk dihadirkan ijazah asli, maka Pak Jokowi tidak bisa menunjukkan lewat Zoom. Hakim meminta untuk semua yang hadir, lawyer maupun tersangka, termasuk terdakwa, termasuk Pak Jokowi, itu harus melihat ketika nanti hakim menunjukkan bukti ijazah itu. Benar ini ijazah Anda? Benar ini yang asli menurut Anda? Biasanya yang ditanya adalah Pak Jokowi dulu. Kalau Pak Jokowi hadir. Jadi daripada kita bicaranya ke sana ke sini, mungkin saya perlu jelaskan fakta yang kami alami sebulan yang lalu pada saat kami mendapat SP2HP terkait dengan P21, kami menemui Pak Jokowi. Jadi sampai ke sana, Pak ini sudah P21, kemungkinan sidang akan segera mulai. Maka beliau, "Yuk, kapan sidang? Saya harus ke Jakarta kapan?" Saya bilang, "Pak, ini baru P21. Ada namanya tahap 2 dulu, pelimpahan berkas dari polisi ke jaksa. Dari situ pun jaksa baru nyiapkan dakwaan, melimpahkan lagi ke pengadilan. Nanti pengadilan juga menetapkan hari sidang. Jadi ini masih sebulan setengah lagi. Kalau sidangnya tidak ada eksepsi, ya. Kalau ada eksepsi, maka ada tanggapan eksepsi, ada putusan selah, baru saksi. Jadi ini masih lama, Pak, masih ada waktu. Oh begitu. Nah, lalu dia bilang nanti saya akan menunjukkan membawa ijazah SD, SMP. Sementara yang SMA dan kuliah kan sudah disita kepolisian saat itu, sekarang berada di tangan jaksa ya. Karena beliau akan menggunakan itu. Jadi kembali lagi dalam pembicaraan kami tidak ada sedikit pun ingin melakukan sidang melalui Zoom daripada kita berandai-andai. Bahkan dalam lanjutan sidang Citizen Lawsuit yang diajukan oleh 2 orang alumnus dari Universitas Gadjah Mada, saya mengucapkan selamat kepada Anda karena dugaan Anda benar, dan Anda bisa dengan tepat membaca perilaku dari mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 itu. Tapi kalau Anda termasuk yang masih berharap ya, Jokowi siapa tahu hari ini benar-benar menunjukkan ijazahnya di depan majelis hakim dalam sebuah persidangan, Anda juga tidak terlalu salah-salah amat. Sebab Jokowi sendiri sudah menyampaikan janjinya secara terbuka, diliput oleh media, katanya akan menunjukkan ijazahnya bila diperintahkan oleh majelis hakim. Jokowi bahkan berjanji tidak hanya membawa ijazah dari Fakultas Kehutanan, ijazah insinyurnya dari Fakultas Kehutanan, tapi juga membawa semua ijazah yang dimiliki sejak SD, SMP, hingga SMA. Tapi ternyata hari ini boro-boro ijazah SD, SMP, SMA-nya, termasuk juga ijazah
yang dimilikinya pun ijazah UGM yang paling banyak ditunggu-tunggu itu tidak ada di persidangan, tidak dihadirkan di persidangan. Jokowinya sendiri juga tidak hadir. Bahkan pengacaranya yang hadir mewakili Jokowi pun juga tidak membawanya. Supaya Anda nggak terlalu merasa bersalah dan kecewa, coba yuk kita simak lagi apa yang disampaikan Jokowi pada tanggal 23 Desember lalu. Ya kalau diminta oleh Yang Mulia Hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA sampai S1 akan saya tunjukkan semua. Tapi ini bukan hanya Jokowi loh yang menyatakan bahwa dia itu akan membawa ijazahnya ke depan persidangan kalau diperintahkan oleh majelis hakim. Sehari berselang, ini tanggal 24 Desember 2025 ya, seusai bertemu Jokowi di rumahnya di kawasan Sumber Solo, pengacara Jokowi, YB Irfan, menegaskan bahwa dia sudah mendapat izin dari Jokowi untuk mengajukan peminjaman ijazahnya kepada penyidik Polda Metro Jaya, supaya ijazahnya Jokowi itu bisa ditunjukkan di muka hakim dalam persidangan hari ini maksudnya ya. Ijazah tersebut saat ini disita dan dalam penguasaan penyidik di Polda Metro Jaya dalam laporan kasus ijazah palsu yang dilaporkan oleh Jokowi, dan kini menyebabkan 8 orang jadi tersangka. Itu ada Eki Sujana dan kawan-kawannya di dalam klaster tim pembela ulama dan aktivis, ini jumlahnya 5 orang, dan kemudian klaster yang kedua itu adalah klaster trio RRT, Roy Suryo, Dr. Ismun, dan Dr. Tifa. Ya kalau ternyata akhirnya Jokowi tidak datang sesuai janjinya, sesungguhnya kita nggak perlu merasa di prank amat lah gitu oleh Jokowi ya. Ya begitulah Jokowi, seperti kata netizen, kalau belok kiri itu kalau sign-nya belok kiri berarti dia mau belok ke kanan. Itu yang ngomong bukan hanya netizen, itu almarhum Profesor Azumati Azra juga menyatakan seperti itu ya. Harus pernyataan Jokowi itu harus diartikan secara terbalik. Nah, kalau Anda percaya bahwa kali ini Jokowi betul-betul akan menepati janjinya, yang salah saya kira bukan Jokowi, tetapi Anda. Kenapa kok masih percaya juga gitu? Hari ini persidangan sesuai jadwal adalah penyerahan bukti dari tergugat setelah pekan sebelumnya dalam sidang tanggal 30 Desember itu penggugat menyerahkan bukti-buktinya. Ada 4 tergugat. Pertama itu Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia ke-7. Tergugat kedua itu Rektor UGM Profesor Ova Emilia. Tergugat ketiga Wakil Rektor UGM Profesor Wening Udasmoro, dan tergugat keempat itu polisi. Dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya yang sekarang menguasai ijazahnya Jokowi, ijazah yang disebut milik Jokowi. Namun ternyata keempat tergugat tidak satu pun yang mengajukan bukti ijazah Jokowi, atau setidaknya fotokopinya lah ya yang harusnya diajukan. Nah, soal ini dijelaskan oleh Muhammad Taufik setelah persidangan. Bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan ya. Kemudian yang kedua, UGM selaku tergugat 2, tergugat 3 yang notabene adalah tempat di mana Bapak Joko Widodo berkuliah dan sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Bu Rektor, oleh Wakil Rektor ya, bahwa beliau alumni UGM, itu pun hanya menunjukkan kopi dari persidangan. Jadi tidak ada kopi ijazah pun tidak ada. Yang keempat yang sangat menggembirakan, polisi selaku pihak yang menyita ijazah ya, yang kami gugat, dan inilah yang saya bilang kecerdasannya, polisi tidak mengajukan bukti. Nah, artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah itu tidak ada. Tidak ada ya. Ya, halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan cuplikan video yang cukup menarik. Dan teman-teman, sebelum kita pada lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan.
Teman-teman, hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat panas, di mana mereka menggugat jagat maya dan predikis atas mencatatkan sejarah baru di lembaran hukum bangsa Indonesia. Ya teman-teman, langit hukum di negara kita seolah terbuka lebar dan isu yang bertahun-tahun tertutup rapat akhirnya meledak juga di permukaan. Ya kita melihat teman-teman secara rinci dan lengkap yang mendalam mengenai hasil pemeriksaan ijazah mantan Presiden Joko Widodo serta bagaimana keputusan hakim atas persidangan yang baru saja berlangsung. Ya teman-teman, apakah hasilnya sesuai dengan prediksi sobat politik selama ini? Mari kita bongkar bersama di channel ini. Yang pertama teman-teman, adanya tuntutan hadir di persidangan dan debat skripsi. Ya teman-teman, kita melihat adanya dinamika persidangan ini sebenarnya sudah memanas sejak awal. Pihak kuasa hukum sempat menegaskan bahwa beliau akan hadir dan menunjukkan ijazah aslinya mulai dari tingkat SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Ya, di mana teman-teman hal ini sempat mematahkan spekulasi publik yang mengira tergugat tidak akan pernah membawa bukti ke persidangan. Ya, namun kita lihat fakta yang dihadirkan di meja hijau berdasarkan alat bukti yang dipamerkan, ternyata muncul hanyalah salinan cetak PDF hasil scan dokumen. Ya, alhasil teman-teman, banyak pihak yang termasuk para penggugat menilai bahwa ijazah asli yang bermeterai dan sah secara fisik ini justru tidak pernah benar-benar dihadirkan secara utuh di depan majelis hakim. Ya teman-teman, bahkan dari pihak UGM pun selaku tergugat 2 yang berulang kali menyatakan beliau adalah amlumi resmi, juga dikabarkan hanya menunjukkan salinan atau kopi dokumen saja. Ya teman-teman, ketegangan makin memuncak ketika para analisis dan tokoh besar seperti Roy Suryo, Dr. Tifa mulai membedah keganjalan demi keganjalan dari dokumen yang beredar ini. Ya, ini mulai dari format skripsi yang dinilai tidak memenuhi syarat akademik formal seperti halaman pertama yang rapi menggunakan komputer Time New Roman. Ya, namun halaman berikutnya justru memakai mesin tik manual hingga lembar pengesahan skripsi yang pembimbingnya dianggap tidak konsisten atau belum memenuhi kesepakatan akademisi pada masa itu. Ya teman-teman, kita lebih melihat lagi yang lebih mencengkang, yaitu adanya analisis berbasis komputer dan AI yang menyebut bahwa jejak digital dokumen skripsi tersebut terdeteksi baru dimasukkan ke daftar elektronik UGM pada tahun 2018 sampai 2019. Ya, dengan editan terakhir di sekitar April 2025 kemarin. Ya, fakta-fakta inilah yang terus memicu polemik. Jika memang asli, mengapa begitu sulit untuk sekedar membuka diri dan menunjukkannya secara transparan kepada publik? Ya, teman-teman semua, di tengah pusaran kasus ini, para petinggi negeri seperti Presiden Prabowo Subianto hingga Luhut Binsar Panjaitan sebenarnya sempat mempertanyakan mengapa masalah ini terus-menerus diributkan. Ya, teman-teman, logikanya bagaimana mungkin seorang tokoh yang sudah menjabat sebagai wali kota Solo, Gubernur DKI Jakarta hingga Presiden Republik Indonesia selama 10 tahun bisa lolos verifikasi jika syarat administrasinya bermasalah. Ya, di sini pihak pembela juga menyatakan bahwa para penggugat sebenarnya tidak memiliki legal standing yang kuat untuk menggugat keabsahan tertentu. Namun, bagi para penggiat hukum dan masyarakat yang kontra, urusan kebenaran dokumen negara tidak mengenal batas waktu atau jabatan. Ya, jika sebuah dokumen esensial terbukti cacat, ya hukum itu direkayasa sejak awal, maka seluruh jabatan, tanda tangan kebijakan, undang-undang, serta fasilitas negara yang pernah diterima selama menjabat bisa dianggap cacat demi hukum void ad anition. Nah, inilah yang membuat publik di luar persidangan riuh menuntut keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Ya teman-teman semua, bagaimana opini kalian mengenai fakta-fakta persidangan di atas? Ya teman-teman, jangan lupa untuk berikan opini ceras kita di kolom komentar di bawah dan mari kita berdiskusi secara sehat di channel ini. Ya teman-teman, kita melihat juga teman-teman di cuplikan video ini banyak komentar ke teman-teman kita yang sudah memberikan tanggapannya dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Ferrari, dia berpendapat, waduh, terbukti ijazah Jokowi palsu memalukan. Seret ke pengadilan adili Jokowi karena memalsukan dokumen negara.
Ya teman-teman, Nyeros Rifa juga memberikan tanggapannya, mantap, akhirnya dengan izin Allah terungkap juga, alhamdulillah. Ya teman-teman, kita lanjut. Endang Naru Harudin juga memberikan tanggapan, ya Allah, jadikanlah negara Indonesia yang tentram, aman, adil dan sejahtera, amin. Ya teman-teman, kita lanjut. Asengkus memberikan juga cat pendapatnya, ijazah Jokowi sepertinya palsu karena yang ada di foto bukan foto Jokowi waktu masih muda, tidak pernah berkacamata. Ya teman-teman, disampaikan oleh teman kita Yahya, ya alhamdulillah ya Allah, engkau maha segalanya, selama ini rakyat gaduh, dialah yang membuat kegaduhan bersama-sama para penegak hukum yang membelanya. Turunkan azabmu pada mereka semua yang terlibat. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Sutardi memberikan tanggapannya. Sikat semua oknum konspirasi pemufakatan jahat pemalsuan kebohongan menutupi pihak rektor dan dosen UGM, semua pelaku kebohongan. Rakyat sudah tidak percaya ke oknum hukum selama Kapolri tidak diganti dan buat saya tidak berguna. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Azman Zari berpendapat, ya jika negara kita se-Indonesia berdasarkan hukum, siapapun yang melanggar hukum wajib diseret ke pengadilan. Hukum tidak mengenal mantan presiden atau siapa saja, melanggar hukum wajib ditangkap. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Astu memberikan tanggapannya, syukur alhamdulillah berakhir sudah konflik ijazah Jokowi, semoga setelah ini negara tentram dan damai. Usut semua pendukung kepalsuan dan adili sesuai fungsi masing-masing, ganti rugi semua keuangan negara dan fasilitas yang sudah dinikmati selama ini. Ya teman-teman, kita lanjut. Homilah juga memberikan tanggapannya, mohon lanjutkan dengan anaknya Gibran, usut sampai tuntas pula. Negara ini kok dipimpin orang plongo-plongo, usut pula pemilihan presiden curang berkali-kali, penjarakan Jokowi sekeluarga. Dia sadis, pembunuh, perusak moral bangsa, juga terlibat menteri-menteri bawahan Jokowi. Tangkap semua, bersihkan negara ini dari maling-maling rakyat, sudah muak. Lihat turun ke bawah, rakyat jungkir balik bekerja tetapi tidak cukup buat makan dengan kebutuhan lainnya. Prabowo juga lengsengkar, tidak cocok buat tipe pemimpin. Nah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita? Jangan lupa teman-teman untuk berikan opini cerdas kalian di kolom komentar di bawah. Dan demikian saja cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.